ketemu lagi dalam segmen Permisi Mau Tanya. Jadi di episode 1 kemarin kan teman-teman udah lumayan banyak juga yang komentar di episode 1 kemarin untuk tema Permisi Mau Tanya episode 2 tuh apa. Dan akhirnya kita memilih satu tema yang menarik nih, Beb. Mau bicara soal puasa. Nah, jadi pertanyaannya gini. Pertanyaannya, Shalom, selamat pagi, Pak. Pagi ya? Well, saya mau tanya cara berpuasa yang benar menurut Alkitab tuh gimana? Saya kalau puasa malam sampai besokannya. Tapi saya kadang-kadang tidak sadar sudah makan sedangkan saya lagi puasa. Oh, mantap ya. Nggak sadar ya. Jadi puasa yang benar kalau menurut Alkitab tuh gimana sih? Karena kan kalau kita ambil misalnya kayak dari apa ya? KBBI, let's say gitu kan. KBBI kan bilang tuh kayak puasa tuh ibadah menahan diri, pantang makan, pantang minum, terus udah gitu ada jadi kayak KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya? Iya. Oke. Terus apa namanya, ada waktunya gitu kan, dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Gitu. Nah, kalau menurut Alkitab sendiri gimana sih? Karena kayak cerita-cerita di Alkitab soal puasa macam-macam ya. Kayak Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Wah, pingsan. Terus ada puasa Daniel. Yeah. Nah, jadi tuh kita sebagai orang Kristen tuh puasanya gimana? Dalam perjalanan menjadi hamba Tuhan, Beb, sayang, handuk. Banyak banget yang nanya soal mengenai puasa. Mereka berpikiran bahwa puasa itu karena identik seperti itu. Jadi mereka berpikir puasa itu mungkin dari subuh-subuh sampai jam 6 dan sebagainya. Mungkin mereka bingung kan. Dan terus nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan sebagainya. Karena perlu dipahami bahwa berpuasa itu kita harus lihat dulu dari bahasa teologinya, etimologinya, atau menurut asal katanya. Menurut asal katanya itu dalam bahasa Ibrani, arti dari sebuah kata puasa itu menggunakan sebuah kalimat yang menarik, artinya metsteo secara harfiah yang berarti merendahkan diri dengan berpuasa, dengan tidak makan, dengan tidak minum selama waktu tertentu. Di dalam memahami berpuasa menurut iman Kristen, kita perlu memahami bahwa makna puasa itu artinya merendahkan diri, atau berpuasa menurut Alkitab artinya kesediaan diri kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi perlu tahu dulu ketika kita berpuasa tujuannya adalah merendahkan diri. Tapi harus dengan tidak makan, tidak minum. Nah itu dia kan. Nah sebelum kita masuk ke dalam itu dulu, kita perlu memahami bahwa banyak orang berpuasa memakai alat puasa untuk memaksa Tuhan. Ya kan? Kalau mau sesuatu sampai doa puasa biar dikasih. Aku mau dia, aku akan berpuasa agar kiranya Tuhan membuka hatinya atau Tuhan berubah pendapatnya. Ya kan? Itu mah bukan berpuasa, itu nodong ya kan. Nah, yang pertama adalah berpuasa itu artinya adalah menyediakan diri untuk kita mau merendahkan diri sama Tuhan. Artinya berpuasa dulu. Nah, kita perlu lihat dulu puasa-puasa dalam sejarah-sejarah Alkitab. Kita lihat dari PL dulu. Puasa itu Panggung Luhur. Bukan ini. Iya. Perjanjian Lama Sobirin ya kan. Ya, arti dari Perjanjian Lama PL itu kisah-kisahnya yang paling terkenal adalah puasa dalam hari pendamaian atau Yom Kippur. Itu seluruh orang Israel itu diwajibkan untuk berpuasa menurut kisah dalam hari pendamaian itu. Karena di hari pendamaian itu dalam Imamat 16 ayat ke-29 dikisahkan bahwa Allah telah melakukan perbuatan yang ajaib, Allah telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi mereka diperintahkan selama 24 hour in a day untuk berpuasa. Itu ayat 31-32. Menurut kitab Zakaria juga di bulan ke-7 juga harus berpuasa dan sebagainya. Ada juga puasa sekitar tanggal 14 di hari raya Purim ketika Ratu Esther membebaskan bangsa Israel dari kisah Mordekai, ya kan? Jadi kisahnya ada orang yang gak suka sama bangsa Israel dan mereka diselamatkan karena pada masa itu Esther dan orang-orang Yahudi hendak dihukum, tapi Mordekai dan Esther menyelamatkan mereka dan mereka berpuasa. Nah, alasan puasa bagi bangsa Israel itu seringkali karena peperangan, karena duka cita, karena masalah dan sebagainya. Nah, kita juga perlu melihat ada contoh-contoh puasa. Puasa Ayub, puasa Musa, puasa Daud, puasa Elia. Ayub itu puasa 7 hari 7 malam, nggak bersuara. Berat ya, buat saya berat loh itu. Tidak bersuara. Oke, puasa Musa itu kita katakan dia bersama-sama dengan alam 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Wow.
Kalau sama Allah sih kayaknya aman ya, karena kan ngobrol kan, merasa kan. Udah masuknya ke spiritual realm ya. Kan? Kalau Daud itu dia puasa selama 7 hari ketika anaknya ditulah oleh Nabi Nathan dan sebagainya. Jadi berpuasa berkabung supaya Tuhan istilahnya dalam tanda kutip mengasihani anaknya. Puasa Elia juga Alkitab katakan sambil berjalan kaki 40 hari 40 malam dia nggak makan nggak minum. Itu dalam Kisah Raja-Raja 19:8. Puasa Daniel yang orang suka pakai ya kan 10 hari mereka itu hanya makan sayur minum air putih aja. Kalau orang yang vegan gampang. Oh iyalah gampang, itu nggak kerasa ya, kan? Ya kan? Nah puasa Yunus juga ketika dia di perut ikan, Yunus di perut ikan pam 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 cuap cuap. Oke, ya mantap. Oke, ada juga puasa secara individual yaitu Daud, Yunus tadi disebutin. Ada juga puasa secara berkelompok. Ketika bangsa Israel dikepung oleh musuh-musuhnya, Raja Yosafat memintakan kita puasa sama-sama yuk. Bahkan binatang aja nggak boleh makan dan sebagainya. Yunus juga ketika Niniwe hendak dibalikin oleh Allah, Raja mendeklarkan puasa, ya kan? Jadi puasa secara individual, puasa secara bersama-sama. Nah, cara orang Israel berpuasa juga disebutkan mereka nggak makan, nggak minum. Nah, tapi yang menarik puasa dalam Perjanjian Baru ini menjadi menarik karena kan kita hidup di Perjanjian Baru kan. Oke. Dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa puasa mengalami perkembangan dan pemahaman secara pelaksanaan. Kalau kamu pergi ke Israel, setiap kali hari pernikahan itu pasangannya suami istri sebelum menikah mereka berpuasa dalam pernikahan. Pas pernikahan mereka puasa? Iya berpuasa. Orang-orang pada makan mereka susah ya makanya. Jadi sepasang mempelai biasanya berpuasa di pernikahan mereka. Para rabi, orang Farisi, orang-orang Yahudi mereka, orang Taurat juga ahli Taurat berpuasa setiap hari Senin atau Kamis. Nah sekarang kita belajar puasa yang paling gampang adalah lihat dari sudut pandangnya Yesus. Oke kan? Karena Yesus pun memberi contoh berpuasa mengenai 40 hari 40 malam. Ya kan dia memberi contoh 40 malam. Tapi Yesus nggak pernah secara direct, secara jelas di Alkitab menyebutin harus berpuasa. Dia nggak pernah bilang harus berpuasa. Bahkan murid-muridnya aja dalam Matius 9, 14, 15 dikatakan orang-orang murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Ya kan artinya kan muridnya nggak berpuasa. Dan dikatakan jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, cara puasa menurut Yesus ini menjadi menarik kan ada banyak orang tanya gimana berpuasa. Nah, Yesus yang pertama menekankan bahwa berpuasa itu bukan untuk dilihat orang. Yesus bilang dalam Matius 6 ayat yang ke-16-18, Yesus bilang gini, apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang yang berpuasa untuk pamer, orang berpuasa untuk ego puasa, bahkan diumumkan di sosial medianya sedang berpuasa untuk tujuan pamer ya. Fasting day sekian. Ya untuk pamer ya. Tapi kalau untuk ngajak orang berpuasa sama-sama karena motivasi cuma Tuhan yang tahu, kita bilang upaya udah dapat. Tapi kita bilang kalau kamu berpuasa, ini keren banget. Kalau kamu berpuasa, nyakilah kepalamu, gambaran supaya seger, supaya keren. Cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya Yesus sedang mendobrak bahwa pada masa itu orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Israel pada umumnya kalau berpuasa mereka ingin kelihatan. Nah jadi Yesus itu yang sedang dobrak adalah kemunafikan. Yesus paling gak suka kalau orang berpuasa untuk menunjukkan sisi agamawi mereka, ya kan? Jadi Yesus nggak mau kalau kamu kayak mereka lebih daripada teman-teman lainnya, level kan, iman mereka di atas. Kalau lo nggak berpuasa lo nggak rohani, lo kalau nggak berpuasa, ini mirip kisah-kisah yang sering kita dengar ya kan? Ya kan? Kalau nggak berpuasa, wah kurang beriman dan sebagainya kan? Ingat sini ya. Nah sekarang kita mau pelajari gitu. Nah, yang menarik kalau di dalam PB, di dalam PL tidak ada sama sekali pengajaran tentang berapa lama kita berpuasa. Nggak ada pengajaran mengenai waktu dan tempat dan sebagainya. Maka karena itu dikembalikan kepada hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada pribadi masing-masing. Oke, yang paling tepat seperti apa, maunya seperti apa, mau tidur puasa Daniel, go ahead. Mau tidur puasanya Yesus yang 40 malam, go ahead. Mau tidur puasanya Daud 7 hari 7 malam, go ahead.
Masalah waktunya biasanya memang dari terbitnya matahari sampai terbelamnya. Tapi juga mau setengah hari, go ahead. Mau 10 hari, go ahead. Karena di situ, pengen tiru kayak Yesus. Ingat Alkitab katakan, maka Roh Kudus membawa Yesus. Artinya dipindahkan oleh Allah. Nah, jadi manfaat sekarang masuk ke dalam. Kalau gitu harus puasa. Tunggu dulu, iya. Berarti puasanya tuh gimana dong? Mesti bener. Jadi apakah standarnya adalah nggak berkaitan? Jadi tuh puasa tuh berkaitan sama makanan dan minuman kah? Atau misalnya bisa nih, matiin kedagingannya gitu. Jadi misalnya dia suka, apalagi kalau zaman sekarang kan, orang suka gadget gitu, kayak addicted sama gadget ya. Dia makan minum sih jalan, tapi dia puasa dari gadget, dari sosmed, atau haruskah berkaitan dengan makanan? Memang idealnya Alkitab mengatakan ketika mereka berpuasa mereka nggak makan juga, ya kan, mereka merendahkan diri dan mereka nggak makan. Ada juga orang yang berpuasa, saya selama sebulan gak buka sosial media, pokoknya semua yang saya suka, sosial media, Facebook, Instagram dan teman-temannya saya nggak buka. Itu lebih kepada detox sosmed ya, daripada doa puasa. Tapi waktu yang mereka pakai untuk nonton dan sebagainya diganti dengan baca firman. Itu ya kan? Kuncinya berarti. Dibaca firman, mendekat kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa lagi konsepnya berpuasa menurut etimologi adalah merendahkan diri, menyediakan diri dan mencari Tuhan. Jadi saya percaya aku percaya ketika berpuasa otomatis nafsu makan akan kurang, kedagingan akan kurang, karena pengen seek for the Lord, pengen cari Tuhan lebih dari segalanya. Memang dalam Alkitab dikatakan bahwa nggak secara eksplisit tapi banyak contohnya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kita harus puasa apa enggak? Menurut pribadi sih puasa. Ada waktunya nggak atau ada momennya nggak? Contoh kalau aku berpuasa setiap awal tahun sama kamu kan, setiap awal tahun, awal hari-hari pertama di awal tahun kita masih berpuasa, ya kan? Kak, gimana waktu berpuasanya? Ya itu anak kita. Oke, berpuasanya ya manfaat orang berpuasanya kalau waktunya ya dari malam, makan malam terakhir di bawah jam 12 dan besoknya jam 3, jam 4. Tapi lebih bukan sekedar menahan lapar mah gampang. Yes. Gak punya duit aja. Pasti bisa nahan lapar, ya kan? Tapi yang paling susah tuh menahan kedagingan, ya kan, melawan mulut untuk nggak julitin orang dan sebagainya. Tapi memang puasa itu punya manfaat yang luar biasa, walaupun nggak secara eksplisit disebutkan. Kalau gitu kan kita bilang harus berpuasa. Kalau orang Israel berpuasa untuk hari pendamaian, supaya mereka diperdamaikan. Kita kan berpuasa suruh damaikan dengan Allah, jadi nggak perlu itu. Nah, manfaat berpuasa, kita banyak mencatat bahwa ketika kita berpuasa dengan benar, merendahkan hati kita kepada Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, maka kuasa surga akan menyertai. Orang yang berpuasa akan mengalami urapan dari Allah. Karena bagaimana enggak kan, mereka mengosongkan dirinya, kedagingannya dibersihin, mereka mendekat dan minta mereka Tuhan turun. Makanya urapan dari Allah akan turun. Bahkan dalam Matius 17 ayat yang ke-21 dikatakan jenis ini yang dapat diusir dengan puasa. Iya, yang waktu ini yang usir setan gitu ya kan, artinya ada banyak orang memang jika kita memiliki gaya hidup berpuasa yang benar, maka nggak ada iblis, nggak ada kuasa kegelapan yang dapat berpuasa. Bahkan kita akan dibukakan pengertian, pemahaman yang benar tentang kerajaan surga. Seperti itu sih. Jadi intinya sebenarnya puasa dalam Kristen itu adalah, ya itu tadi ya, balik ke etimologinya adalah ngerendahin diri di hadapan Tuhan untuk lebih sungguh lagi dekat sama Tuhan. Jadi kayak menyingkirkan hal-hal yang nggak penting, yang duniawi, yang badani, untuk mencari, untuk menambah level yang rohani, yang spiritual. Intinya kayak gitu. Jadi secara aturan-aturannya dalam kekristenan adalah berarti sesuai secara sama. Kalau orang Yahudi diberi perintah untuk berpuasa, harus berpuasa. Kalau kita orang Kristen, Tuhan nggak secara eksplisit, tapi Tuhan kasih kalau puasa begini. Pokoknya guidelines-nya adalah jangan munafik, jangan pamer-pamer, merendahkan diri, nggak perlu orang tahu, hanya engkau sama Tuhan. Apa tadi? Nggak perlu orang tahu, jangan munafik. Dan intinya adalah yang penting merendahkan diri depan Tuhan dan cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak orang mungkin puasa tuh sekedar kayak, gue lagi puasa nggak makan nggak minum. Malah ada orang puasa untuk nurunin berat badan. Nah, tapi maksudnya tuh
orang puasa nggak makan nggak minum tapi akhirnya Netflixan. Mendingan waktu intinya gini, berpuasa doang secara badan tapi rohnya nggak mendekat sama Tuhan. What for? Oke, itu namanya diet. Ya. Dalam Yesaya 58 memang Tuhan Alkitab memberikan contoh yang menarik bahwa ketika kita berpuasa kita jangan lakukan pekerjaan yang lain selain sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jadi ketika kita berpuasa, Tuhan mengkritik bangsa Israel yang berpuasa tapi masih nggak bisa nahan emosi. Yang menarik dalam Yesaya 58 diberikan informasi begini, kalau berpuasa menahan emosi, membagikan kasih, membagikan damai sejahtera, mengurangi dosa dan sebagainya, pokoknya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baru di ayatnya yang ke-8 Tuhan menjanjikan kesembuhan dan kemuliaan. Doa-doanya dijawab di ayat yang ke-10, bahkan di ayat yang ke-11 akan menjadi terang, di ayat yang ke-12 akan diberikan berkat-berkat yang terbaik. Jadi intinya secara jasmaniah doesn't matter. Yang penting adalah tadi kan berbuat kasih, jadi berkat buat orang lain, itu kan hal-hal yang lebih spiritual, lebih rohani lah ya. Intinya kalau berpuasa dekat sama Tuhan daripada memikirkan aturan-aturan yang jasmani. Yang esensial adalah ketika gue berpuasa, gue harus dekat sama Tuhan. Gue harus nempel sama Tuhan. Gue harus cari, ada orang berpuasa tapi tetap sibuk, tetap main basket, main bola dan sebagainya, gak ada koneksi sama Tuhan. Basket bolanya gak salah, tapi berpuasa yang benar lebih baik adalah ambil waktu sebentar di kamar, kunci kamar, berduaan sama Tuhan, nyembah, nangis dan sebagainya. Bagi kita katakan itu yang berkenan di hadapan, merendahkan diri, menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Ini akan menjadi sebuah isu yang debatable karena beberapa orang mempercayai puasa harus begini, harus orang begini. Tapi ya, that's teologi ya. Ya kan, semua orang punya mazhab, punya pemahaman sendiri. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung soal puasa. Jadi to sum up, bahwa puasa dalam kekristenan intinya bukan fokus pada hal-hal yang peraturan, yang jasmani, yang kelihatan, tapi lebih pada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu adalah hubungan kita sama Tuhan dan juga gimana kita jaga hati, tetap jaga damai sejahtera dan jadi berkat buat orang lain. Gitu. Mari kita buka puasa. Oh, kita puasa dari tadi. Well, buat teman-teman, kita tetap buka di kolom komentar. Silakan komentar. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, pasti ada sih sebenarnya, masih banyak sih. Pertanyaan-pertanyaan yang pengen dijawab di segmen Permisi Mau Tanya, silakan tulis di kolom komentar dan kita bakal jawab di episode 3. Bye-bye.